Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ridho Prabowo, NPM 20082600084 dari fakultas tercinta, yaitu Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara, atau bisa disingkat UMSU. Saya Stambuk 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan dosen saya yang berkaitan dengan pembelajaran di Fakultas Kedokteran UMSU. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul kelistrikan sel. Nah, ini poin-poin penting dalam kelistrikan sel. Poin pertama yaitu definisi kelistrikan sel. Dan poin yang kedua, proses kerja dekelistrikan sel. Dan poin yang ketiga, hal-hal yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel. Nah, jadi kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan lainnya, dari luar sel ke dalam sel, di dalam sel. Inilah proses kelistrikan pada sel. Saat neurotransmitter dilepas dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls ini diteruskan ke saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca natrium yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Lalu, membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepas lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Dari penjelasan sebelumnya pasti muncul sebuah pertanyaan. Bisakah kita memiliki energi listrik seperti elektro? Nah, ternyata di dalam tubuh kita memang dialiri oleh aliran listrik loh. Jangan salah sangka dulu ya, aliran listrik yang bagaimana ini? Listrik yang ada pada tubuh kita gak seperti yang kamu bayangin. Listrik itu gak akan bisa menyerang orang lain seperti elektro, atau bahkan untuk buat ngecharger HP sendiri. Kalau bisa kan lumayan juga untuk nyarger HP pas lupa bawa power bank. Lalu seperti apa ya listrik yang ada dalam tubuh kita? Nah, di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektro seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Nah, ini dia yang harus kita ketahui. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP atau adenosine trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar
dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam, bidang batas atau membran. Jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda atau anoda dalam baterai. Apa sajakah hal-hal yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Mari kita simak bersama-sama. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel, meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion. Kebalikan dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi. Proses depolarisasi sepenuhnya bergantung pada sifat listrik intrinsik sebagian besar sel. Saat sel dalam keadaan istirahat, sel mempertahankan apa yang disebut sebagai potensi istirahat. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.